Semangat pagi di hari Kamis 7 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema salin slogo atau berubah kelakuan. Biasanya seseorang berubah kelakuan karena pengaruh sesuatu yang dirasa lebih benar dan lebih tepat. Bisa juga karena dipengaruhi seseorang yang disayangi atau disegani. Dalam kehidupan tidak ada yang menetap. Segala sesuatu berubah dan terus berubah. Konon yang abadi hanya perubahan itu sendiri. Namun sayang, perubahan perilaku sering tidak mudah dipercaya oleh sesama manusia. Leksionari bacaan kedua hari ini menceritakan tentang dua tokoh yang mengalami salin slogo. Kisah Para Rasul 9 ayat 10-19a memberikan kesaksian kepada kita demikian. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian kesaksian dalam Kisah Para Rasul. Anggota keluarga Allah,
sangat jelas diceritakan Saulus mengalami salin slogo, perubahan perilaku, gegara ditemui oleh Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik. Tujuan Saulus ke Damsyik adalah untuk membasmi pengikut Yesus Kristus. Tetapi setelah melihat sinar yang sangat terang dan mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Selama 3 hari Saulus mengalami buta. Dan setelah itu Saulus salin slogo atau mengalami perubahan perilaku. Saulus bisa salin slogo, berubah kelakuannya bukan karena dipengaruhi oleh seseorang yang dicintai atau seseorang yang disegani, tetapi justru oleh yang dibenci. Tuhan sendiri yang mengubah Saulus. Dalam proses salin slogo dalam diri Saulus, Tuhan juga mengubahkan Ananias untuk juga mengalami salin slogo. Ketika Tuhan berfirman, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Karena pengalaman hidup, pergumulan manusiawi, kekhawatiran, ketakutan, berdasarkan kabar atau berita yang didengar. Ananias kemudian menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Rasa takut, was-was, khawatir, berdasarkan berita dan omongan orang banyak tentang seseorang yang bernama Saulus yang akan memunahkan pengikut Yesus Kristus. Ananias tidak menerima panggilan Tuhan pada awalnya. Tetapi berbahagia, Ananias bersedia diubahkan oleh Tuhan. Tatkala Tuhan berfirman, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dalam hal ini Ananias tidak bersikukuh pada pendapatnya sendiri. Ananias tidak bersikukuh pada rasa takut khawatirnya sendiri. Memang pengalaman dan pergumulan hidup boleh mengkhawatirkan, boleh menakutkan, tetapi keyakinan akan kuasa Tuhan mengatasi kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Dan itulah sebenarnya kunci salin slogo atas diri Ananias dan juga
Saulus. Sebagai anggota keluarga Allah, selayaknya kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Apapun pengalaman dan pergumulan hidup yang terjadi, hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, kita anggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan lain sebagainya. Dengan meyakini kuasa Tuhan mengatasi semua yang mengkhawatirkan, menakutkan, membahayakan, dan lain-lain tadi, kita juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita pasti dimampukan untuk mengalami salin, slogo, mengalami perubahan perilaku dalam kehidupan. Anggota keluarga Allah, pada perenungan kemarin kita belajar kepada dan bersama para majusi dalam penyembahan. Hari ini kita lanjutkan proses penyembahan kita setelah belajar kepada para majusi dengan dampak yang harus terjadi dalam hidup kita. Perubahan perilaku hidup yang semakin sesuai dengan kehendak Allah karena kita benar-benar menyembah Allah. Tuhan memberkati pada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, di dalam salin slogo yang harus kita alami, karena kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, mari kita selalu memberikan kesaksian bahwa bintang yang sangat terang telah menerangi hidup kita, memberitahukan tidak hanya tentang kedatangan Sang Juru Selamat, tetapi juga mengajak kita untuk selalu menyembah kepada Dia. Dan saat kita menyembah, kita juga memberitakan kepada banyak orang agar turut menyembah Dia di dalam perubahan perilaku hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menanggapi sabda Tuhan hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen BMGJ 217, Lintang Endah. Lintang endah nyari tanah rawuhe ratu swarga sagunge romanungsa ya sowan asung sembah nyoto ratu swarga karsana pus manungsa lintang ati sung pawarti biase bayi suci jangan jasa pamarto tinggal ngapati mamojo bayi suci Yeku Gusti Kasta
selamat Bos Prapto yang raman kautaman katorkan besong kong patingan sang pamarto moho tresno nuntun yang pratoyo lebat reng kraton swarga. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus selalu mengalami perubahan kehidupan semakin sesuai dengan kehendak-Mu sebagai anggota keluarga Allah yang menyembah kepada Allah. Sekarang kami berserah penuh atas hidup kami dengan segala kondisi dan keadaan kami. Aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan semua kami lakukan sebagai bagian kami mengalami salin selogo perubahan hidup karena kami mengakui akan kuasa-Mu atas kehidupan seutuhnya. Bahkan kami, anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap mengakui kuasa-Mu di atas segala-galanya, sehingga sekalipun dalam kelemahan, kami juga mengalami perubahan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Menyerahkan anak-anak kami yang bersekolah di masa pandemi dengan segala kondisi dan keadaan, biarlah tangan kasih kuasa Tuhan yang tetap menguasai dan melindungi mereka dengan pelajaran jarak jauh yang dilakukan, ataupun kadang-kadang juga harus onsite tatap muka dengan Bapak Ibu guru sekalipun hanya sementara waktu dan sebentar, Tuhan tetap berkuasa dengan perlindungan dan pengayoman. Kami menyerahkan usia produktif dalam setiap aktivitas kerja yang dilakukan hari ini. Biarlah menjadi sarana mereka, para usia produktif juga belajar mengenal akan kasih-Mu sehingga kehidupan perilaku mereka semakin sesuai dengan kehendak-Mu di suasana kerja yang dilakukan hari ini. Sekarang kami tetap berdoa untuk para medis dalam kehidupan, aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Biarlah kasih setia-Mu menjadi pengayom dan perlindungan mereka. Menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Kasih kuasa-Mu nyata dan Engkau menjadi Allah pengayom bagi semuanya, Engkau menambahkan kebijaksanaan. Kami menyerahkan wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam kondisi apapun, semua tetap hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dengan demikian, apapun yang dilakukan, biarlah juga untuk menebarkan damai sejahtera, kebaikan yang ada. Bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kalaupun ada kelemahan cacat manusiawi dari para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, demikian juga masyarakat seutuhnya, mohon ampun, demikian juga kami anggota keluarga Allah, juga tidak luput atas kelemahan manusiawi, Tuhan yang mengampuni dosa kami karena kami menerima penebusan Tuhan Yesus Kristus. Itu doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan, mewujudkan perubahan hidup di dalam perilaku sikap hidup karena kita mengalami salin selogo yang diubahkan oleh Tuhan sendiri semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.